Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim وكرم وعزم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang ingin saya ketengahkan kepada para jamaah berkait dengan memaknai hati. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hati, maka sesungguhnya hati adalah merupakan salah satu organ tubuh yang teramat penting di dalam kehidupan kita. Betapa tidak wujud dari senang, sedih, cemas, ragu, dan lain sebagainya ditunjukkan lewat hati yang ada di dalam tubuh kita. Hati itulah yang membawa banyak hal di dalam tatanan kehidupan kita, dan lewat hati itulah seseorang bisa berlaku baik dan juga bisa berlaku buruk. Maka tepatlah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam tatanan kehidupan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam diri kita ada segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah ini sehat, saluha jasadu kulluh, maka sehatlah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal darah itu, fasada jasadu kulluh, maka rusaklah seluruh komponen yang ada di dalam tubuh itu. Ala wahiyal qalbu, itulah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan hati. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya hati di dalam tubuh kita, maka sesungguhnya hati itu harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Maka hati itu perlu diberikan bekal-bekal terbaik, terlebih dalam ajaran agama itu sendiri, bahwa hati adalah menjadi barometer dalam tatanan kehidupan kita, baik secara individu maupun secara sosial. Oleh karenanya sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan memaknai hati, maka sesungguhnya Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, carilah di dalam dirimu hatimu. Carilah hati, menurut Imam Ghazali, berkait dengan tiga hal. Di tiga tempat kau cari hatimu. Yang pertama, carilah hatimu ketika engkau membaca Al-Quran. Yang kedua, carilah hatimu kalau seandainya kau tidak temukan hatimu pada saat membaca Al-Quran, maka carilah hatimu ketika melaksanakan ibadah sholat. Kalau dalam ibadah sholat kamu tidak temukan hatimu juga, maka kata Imam Ghazali, maka carilah saat kamu tafakkur mengingat kematian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya di tiga tempat tadi kita juga tidak menemukan hati kita, kata Imam Ghazali,
maka segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta ganti hati yang baru. Karena sesungguhnya di dalam dirimu tidak ada hati. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Imam Ghazali maka sesungguhnya ini menjadi pembelajaran penting di dalam tatanan kehidupan kita. Betapa tidak, sekali lagi, bahwa hati membawa peranan penting dalam sikap dan perilaku, serta barangkali juga ucapan yang tercermin dari sikap yang kita perbuat. Maka sesungguhnya Imam Ghazali memperingatkan kepada kita untuk mencari hati kita di 3 tempat. Pertama, Imam Ghazali mengatakan, carilah hatimu pada saat engkau membaca Al-Quran. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Quran bukan hanyalah sekedar melantunkan bacaan Al-Quran itu sendiri, tapi baca Al-Quran adalah bagaimana kita mampu mentadabburkan Al-Quran dalam realitas kehidupan kita. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, mampu Al-Quran itu menyentuh perasaan kita. Bagaimana Al-Quran itu mampu menyentuh perasaan dan kalbu kita. Faidza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarlah sampai hatimu tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Bahkan di ayat lain ditegaskan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka ketika ayat Al-Quran dibacakan, fa idza quriyal Quran dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka ketika dia dilantunkan ayat Al-Quran, maka keberimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan introspeksi di dalam diri kita. Apakah pada saat kita membaca Al-Quran betul-betul terasa di dalam tatanan kehidupan kita bagaimana Allah menegur kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana Allah menegur dalam surah Ar-Rahman, berkali-kali Allah menegur kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah hati kita tidak tersentuh ketika Allah mempertanyakan di dalam diri kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah wahai manusia yang kamu dustakan. Pada saat kita membaca Al-Quran, terasa nikmat yang sangat luar biasa sekali, karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat bacaan Al-Quran kita pahami kata demi kata, kita pahami ayat demi ayat, dan mampu kita realisasikan di dalam kehidupan kita sebagai bagian daripada pembelajaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran, ayat yang pertama sekali yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surah Al-Alaq, perintahnya adalah Iqra, baca. Bukan hanya sekedar baca, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa sekali. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan asma Tuhanmu. Artinya Allah membelajarkan kita bukan hanya sekedar untuk melantunkan Al-Quran, tapi baca. Bukan hanya sekedar baca, tapi kaji, telaah, teliti, verifikasi, konfirmasi dari ayat-ayat Al-Quran yang ada, silahkan diverifikasi dengan baik. Ditadabburkan Al-Quran itu mampu membawa kebaikan di dalam tatanan kehidupan kita. Sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbik, Iqra wa rabbukal akram. Ada 2 tatanan ayat suci Al-Quran yang mampu memberikan ketenangan batin di dalam kehidupan kita. Iqra bismi rabbik, jangan lupa engkau baca ayat Al-Quran itu bismi rabbik, dengan disertai asma Allah. Maka insya Allah kalau dia baca dengan asma Allah, maka kepatuhan dan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwujudkan dalam realitas kehidupannya. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, maka jangan lupa setelah engkau membaca ayat suci Al-Quran, wa rabbukal akram, maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ayat-ayat pembimbing kebaikan di dalam tatanan kehidupan kita. Sidang Jumat
yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Al-Qur'an menjadi petunjuk dan hidayah buat kita. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua, apabila kalian ingin selamat dunia akhirat, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sidang Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, back to Quran, kembali kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran. Semua bisa diverifikasi yang bisa kita dapatkan lewat Al-Quran. Semua ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Anda mau bicara tentang apa? Sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, tertuang semuanya di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penyejuk. Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat buat kita. Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk buat kita. Al-Quran juga menjadi Al-Furqan, pembanding bagi mereka-mereka yang mau menginginkan petunjuk terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Al-Quran menjadi sebuah keniscayaan di dalam tatanan kehidupan kita. Begitupun segala urusan apapun yang berkait dengan tatanan kehidupan kita, maka sesungguhnya kembalilah kepada Al-Quran. Dan insya Allah kalau Al-Quran mampu kita yakini dan mampu kita imani dengan sebaik-baiknya, karena kelak Al-Quran juga akan memberikan penyejuk, dan Al-Quran juga akan memberikan keselamatan kepada kita, tidak hanya di dunia tetapi juga kelak di akhirat. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indah dan bermaknanya Al-Quran, maka sesungguhnya bagi umat Islam, Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk kesejukan di dalam tatanan kehidupannya. Bahkan sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantunan ayat suci Al-Quran yang kerap kita dengar dari rumah ke rumah pada masa lalu, maka sesungguhnya juga harus hadir di rumah-rumah kita sekalian. Biasakan untuk membaca Al-Quran, karena insya Allah lewat membaca Al-Quran, lewat lantunan ayat suci Al-Quran, maka kesejukan diri akan kita dapatkan, ketenangan diri, ketenangan batin akan kita dapatkan lewat bacaan Al-Quran. Kita hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Kita wajibkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran ba'da maghrib sampai dengan isya. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali, namun langka yang kita dapatkan pada hari ini di rumah-rumah orang muslim. Betapa tidak, karena urusannya sudah berbeda dengan kondisi saat ini. Padahal masih zaman dahulu ternyata lantunan ayat suci Al-Quran dari rumah ke rumah berkumandang sedemikian rupa. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perintah ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis yang disampaikan oleh beliau, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah kalian dengan melaksanakan ibadah salat. Dalam hal ini adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Kemudian disambung dengan wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah kalian juga dengan membacakan, perbanyak dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas pertanyaan timbul, bagaimana kalau kita setel murattal? Silahkan, tidak masalah untuk setel murattal. Tapi yang terbaik adalah ketika kita mampu melatunkan ayat suci Al-Quran lewat lisan kita, lewat lidah kita, dan kita mampu untuk menghatamkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sekaligus kita juga mampu untuk merealisasikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk di dalam tatanan kehidupan kita. Insya Allah sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, niscaya dua perkara itu tidak akan memberikan kesesatan kepada kalian, justru memberikan keselamatan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita temukan hati dan hati kita. Pertama adalah
sebagaimana Imam Ghazali tegaskan, temuilah hati kita pada saat kita membaca Al-Quran. Kalau seandainya kita juga nggak ketemu hati kita pada saat membaca Al-Quran, temuilah hati kita pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya pada saat beribadah juga kita tidak ketemukan hati kita, maka segeralah temui hati kita pada saat kita tafakkur, ketika kita mengingat kematian. Kalau seandainya, kata Imam Ghazali, kita juga tidak temukan hati kita pada saat ketiganya, maka segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta digantikan dengan hati yang baru, karena sesungguhnya hati kita telah tidak ada. Oleh karenanya, sidang Jum'ah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat mimbar Jum'ah kali ini, saya mengingatkan pribadi saya sendiri dan umumnya para jamaah, marilah kita rawat hati-hati kita menjadi hati-hati yang terbaik, hati-hati yang mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan, hati-hati yang mampu menghadirkan husnuzon di dalam tatanan kehidupan kita, baik terhadap diri kita, baik terhadap orang lain, baik terhadap lingkungan kita, maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah lewat hati yang baik akan menyelamatkan kita tidak hanya di dunia, tapi kelak juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan senantiasa menjaga hati-hati kita menjadi hati-hati yang lembut, hati-hati yang bisa menerima kebaikan-kebaikan, dan senantiasa menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallam ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, idghaman liman jahada bihi wa kafar, matas salat ainum bin nazar mi yaumina hadha ila yaumil mahsar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wardallahu alal batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa anbiyakati sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzul man hazal al muslimin wahlikil kafarata wal mubdi'ata wal musyrikin a'da'a wa'dad-din. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia ya Allah. Allahumma ansur muslimina fi Palestin wa fi Syria wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma jal hadhil baldah aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahman ya rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la